I haven't done anything to you, Jafar. Pada zaman dahulu, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda biasa yang seketika berubah menjadi pria luar biasa, serta memiliki segalanya dikarenakan dia memiliki sebuah lampu ajaib yang mampu mengabulkan semua permohonannya. Dan inilah dia, Aladin. Awal kisah kita ditunjukkan seorang pria serba aktif yang hidup di area pasar di sebuah negeri bernama Agrabah, wilayah Arab. Aktivitasnya sebagai pencuri sudah termasyhur di kalangan orang-orang pasar bersama dengan sohibnya, Abu. Pada suatu ketika, Aladin tak sengaja membantu seorang wanita yang memberikan roti kepada anak kecil di sana. Tapi ia tidak punya uang untuk membayar roti tersebut, sehingga mereka dikejar oleh penjual roti dan juga pengawal kerajaan di sana. Gotta keep one jump ahead of the red line. Setelah mereka berhasil kabur, tiba-tiba di tengah pasar terlihat ada seorang pangeran dari kerajaan lain akan datang dan akan menemui Putri Jasmine dari kerajaan Agrabah. Tapi anehnya perempuan yang ditolong Aladin malah ingin segera pulang ke istana. Yang mana dalam kondisi ini Aladin belum tahu kalau perempuan ini adalah Putri Jasmine itu sendiri, guys. I have to get back to the palace. It's just another prince coming to court the princess. Namun ketika ingin pulang, Putri Jasmine malah kehilangan gelang pemberian ibunya dan menuduh Aladin lah yang mencurinya. Namun Aladin berdalih kalau bukan dia yang mengambilnya, melainkan Abu, monyet teman sejatinya tersebut. Dan perpisahan mereka dibaluti kesalahpahaman. Oh, do you have my bracelet? Sure. I put it in here. Abu, did you take it? You are a thief. No. Yes, but I'm so nice. Setelah malam harinya, Aladin menyelinap ke dalam istana dan menyamar sebagai seorang pelayan hanya untuk menemui Putri Jasmine dan mengembalikan gelang miliknya yang dicuri oleh Abu tadi siang. Yang pada saat ini pun Aladin masih tidak sadar kalau Dahlia yang ia kenal adalah putri kerajaan. See? You, what are you now? I came back My bracelet, where is it? on your wrist. What? Not bad. While the princess is out, would you like to go for a stroll? Namun saat keluar dari kamar sang putri, Aladin malah kepergok penjaga istana dan langsung ditahan, guys. Tapi di sini Aladin malah dimanfaatkan oleh Jafar, yang mana Jafar menggunakan Aladin untuk masuk ke dalam gua anta beranta di padang pasir untuk mengambil sebuah lampu minyak biasa katanya. Selama di perjalanan menuju gua yang dituju, Jafar menceritakan siapa Dahlia yang dikenal oleh Aladin tersebut, yang mana ia adalah Putri Jasmine, putri kerajaan Agrabah sematawayang, guys. Handmaid doing wearing the queen's bracelet. The queen. Or at least she Are you saying that was the princess? Tibalah mereka di depan gua yang dimaksud dan Aladin diberikan arahan oleh Jafar bahwa jangan tergoda dengan harta yang ada di sana dan cukup ambil lampunya saja. Tiba-tiba mulut gua pun terbuka dan bercahaya serta dapat bicara, guys. remember, take nothing but the lamp. Aladin perlahan masuk ke dalam gua bersama dengan Abu si monyet tercintanya. Dan betapa luar biasanya di dalam sana, guys, karena banyak sekali emas berserakan serta perhiasan-perhiasan mewah. Secara Aladin dan Abu kan basicnya pencuri ya kan. Jadi sedikit tergoda, tapi mereka saling menyadarkan, guys. Abu, don't touch, remember? Di dalam gua, Aladin dan Abu terjatuh dan ditangkap oleh karpet ajaib yang tertindih oleh batu besar dan Aladin membantu karpet tersebut untuk membebaskan dirinya, guys. Dan disinilah awal dari persahabatan mereka. Oh, hey. Don't mention it. Setelah mencari-cari, barulah Aladin melihat sebuah lampu minyak yang berada di atas tumpukan batu yang tinggi dan Aladin langsung menaiki batu-batu di sana untuk menggapai lampu tersebut, walaupun nyaris terjatuh ya kan. Sampai di atas, Aladin berhasil meraih lampu tersebut, namun gua tersebut bergoncang hebat, dikarenakan ternyata di bawah Abu tergoda oleh batu perhiasan berwarna merah yang mewah.
Lahar-lahar pun keluar dari sana dan menyerang mereka guys. Alhamdulillahnya Aladin dan Abu diselamatkan oleh karpet ajaib dan mereka berhasil sampai di mulut gua dan meminta bantuan Jafar, tapi Jafar malah meminta lampunya dulu. Tapi saat lampu diberikan oleh Aladin, Jafar malah tidak membantu, bahkan ingin menjatuhkan Aladin guys. Untungnya Abu langsung menyerang Jafar sehingga yang terjadi Lamp. No, first your hands. We don't have much time. Give me the lamp. Your hands! How about my foot? Get off me, monkey! saat Aladin dan Abu selamat berkat karpet ajaib. Aladin sangat menyesal karena mereka terjebak di sana dan lampunya juga diambil oleh Jafar. Tapi ternyata tidak guys, lantaran Abu berhasil mencuri lampu tersebut saat di mulut gua. Cerdas juga nih Abu. Tapi mereka melihat tidak ada jalan keluar guys, dan Aladin bingung bagaimana caranya selamat dari sana. Tapi si karpet ajaib seolah menunjuk ke arah lampu yang dipegang oleh Aladin, dan yang terjadi ternyata itu lampu ajaib yang berisikan jin yang dapat mengabulkan 3 permintaan guys. Tapi Aladin malah bengong dan terkejut lantaran siapa sangka ya kan, kalau ada jin sungguhan dari dalam lampu minyak guys. Use your big boy voice. Di tengah kebingungan, si jin memperkenalkan dirinya lewat sebuah lagu dan sedikit sentuhan magic guys. Joget dulu lah kita ya kan. Say what you wish is yours. Can your friends do this? Can your friends pull this? The genie of the lamp, buggy-eyed. I'm here to answer all your midday prayers. You got me bone genie for your sharks affairs. I got a powerful urge to help what you wish. I really wanna know. Setelah mengerti, Aladin pun meminta untuk keluar dari gua ini, dan seketika jin pun mengeluarkan sihirnya, dan dengan cepat mereka keluar dari sana. Hold yourself, kid. Lagi asik di tengah gurun, Aladin curcol ya kan dengan jin tentang masalah percintaannya, yang mana yang diceritakan adalah Putri Jasmine sendiri. Mereka saling cinta, tapi Putri Jasmine hanya boleh menikah dengan seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Maka dari itu permintaan selanjutnya adalah menjadi pangeran guys. Something. Uh-oh. Seen that face before. Who is she? Who's the girl? She's a princess. Oh, aren't they? Hey, can you make me a prince? Dengan kekuatan sihir, Om Jin pun dengan mudahnya merubah penampilan Aladin menjadi Pangeran Ali dari Ababwa katanya. Dan bahkan Abu si monyet berubah menjadi gajah. Begitu juga pasukan-pasukan dari kerajaan Ababwa yang didatangkan guys. I wish to become a prince. Oh, and the Prince Ali from Ababwa. Above what? You're not listening. Robust. Entourage. What? Genie? Setelah semuanya siap, Aladin yang nyamar jadi Pangeran Ali pun langsung mendatangkan kerajaan Putri Jasmine, yaitu Agrabah, untuk melamar sang putri. Dengan heboh, rakyat kerajaan menyambut kedatangan Pangeran Ali, lantaran banyak sekali rombongan yang dibawa, dan bahkan Ali membagikan koin emas kepada rakyat. Crazy rich ya kan. Rombongan Ali pun masuk ke dalam istana dan bertemu dengan sang raja, juga Putri Jasmine guys. Namun lantaran gugup dan tidak pernah bicara sebagai seorang pangeran, Ali pun terbata-bata dan melakukan kesalahan guys. Coming right up. We have spices. Make them that tiny. We have jams. Expensive. You. Pada malam harinya, Ali pun memberanikan diri menyelinap ke kamar sang putri, dan di sini Putri Jasmine tidak menyadari bahwa Pangeran Ali ini adalah Aladin guys. Lalu Ali mengajak Putri Jasmine jalan-jalan, menaiki karpet ajaibnya. Besok paginya, saat Ali sedang jalan keluar kamar dan dihadang oleh penjaga istana dan juga Jafar. Jafar lalu menculik Ali dan menginterogasinya karena Jafar curiga kalau Pangeran Ali ini adalah Aladin yang ia suruh masuk gua beberapa hari yang lalu. Dalam kondisi terikat, Ali disuruh mengaku kalau dia adalah Aladin, tapi ia bersikeras kalau dia adalah Pangeran Ali dari Ababwa. Maka yang terjadi adalah, Where is the lamp?
I don't know who you think I am. Goodbye, Aladdin. Saat Ali ditenggelamkan ke dalam laut, Abu pun melihat hal tersebut dan bergegas mengambil lampu ajaib dan langsung melemparkannya ke dalam laut. Kenapa nggak Abu aja yang gosok lampunya ya kan? Kan bisa nolong Aladin ya. Di dalam laut, Ali berusaha keras untuk menggapai lampu tersebut sehingga yang terjadi... Boy, oh, hey, can't Blair that my second wish is to be saved. Setelah Ali selamat, mereka langsung menemui sang raja dan mengadukan apa yang dilakukan oleh Jafar. Sehingga Jafar merasa terpojok dan ia malah ingin mengeluarkan sihir jahatnya untuk menghipnotis sang raja. Tapi yang dilakukan Ali adalah... He's here for... Setelah kejadian tersebut, Jafar dipenjara dan sang raja setuju jika Ali menjadi menantunya. Tapi perdebatan terjadi antara Ali dan Om Jin yang membahas tentang seharusnya Ali jujur kepada Jasmine dan sang raja. Kalau Ali sebenarnya Aladin si pencuri dan bisa menjadi pangeran seperti sekarang karena mendapat lampu ajaib. Tapi Ali menolak dan Om Jin merajuk masuk ke dalam lampu dan saat Ali berjalan di tengah pasar yang terjadi... Now, why would you rub the thing under... Saat Ali berada di rumah lamanya, ia baru menyadari kalau lampu ajaibnya hilang dan ia sadar kalau orang yang menabraknya waktu di jalan adalah Jafar. Sedangkan Jafar sudah masuk ke dalam istana sehingga yang terjadi adalah... Genie, first wish. I wish to be Sultan of Agrabah. Wishmaster. Ya, benar saja. Ali datang terlambat karena Jafar sudah memanfaatkan Om Jin untuk disihir menjadi sultan. Dan juga sudah berubah menjadi penyihir sehingga dia sendiri memiliki kekuatan, guys. Genie, I wish for sorcerer there is... Wishmaster. You too. Akhirnya Ali pun dibongkar jati dirinya di depan sang raja dan juga Jasmine bahwa ia hanyalah Aladin si pencuri dan bukan pangeran Ali dari Aba-Buah. Dan itu membuat mereka terpukul dan Aladin dibuang oleh Jafar ke ujung bumi, entah di mana itu ya. Namun ternyata Jafar juga ingin menikahi putri Jasmine, guys. Tapi putri Jasmine tidak menerima itu. Namun dikarenakan sang ayah terus disiksa oleh Jafar, mau nggak mau, putri Jasmine menerima semua apa yang diinginkan oleh Jafar. Namun saat pernikahan berlangsung, yang terjadi adalah... Oh, Jasmine! No! Aladin datang, guys. Ternyata ia dibantu oleh karpet terbang sehingga selamat dari ujung bumi. Dan saat ini mereka sedang dikejar oleh burung beo si Jafar yang berubah menjadi beo berbadan elang. Lantaran lampu ajaib masih dipegang oleh Aladin, guys. Ya, maksudku kenapa nggak digosok aja ya lampunya? Kan langsung keluar jinnya itu Aladin. Aduh. Setelah sekian lama kejar-mengejar, Jafar pun menjadi kesal sehingga yang terjadi... Setelah mereka semua kembali ditawan oleh Jafar dan tidak bisa kabur dari sana karena sudah dibekukan oleh Jafar, sedangkan Aladin masih diolok-olok oleh Jafar karena tidak bisa memanfaatkan kekuatan Om Jin. Gitulah kira-kira kata Jafar ya. Tapi Aladin memiliki ide cemerlang dan menjadi klimaks dari perbuatan Jafar ya guys ya, yaitu mengatakan kepada Jafar bahwa akan selalu ada yang lebih kuat darinya, yaitu orang atau makhluk yang memberinya kekuatan tersebut. Sehingga Jafar pun berpikir untuk menjadi makhluk tersebut, yaitu menjadi seorang jin, guys. Sehingga yang terjadi, Genie, I wish to become the most powerful being in the universe. Powerful being in the universe! Coming right up! What have you done to me? Phenomenal cosmic powers. But an itty-bitty living space. buyar.
Ending yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa jadi orang jangan tamak dan rakus guys. Kalau kamu sudah punya jabatan yang lumayan, cukup jalani dan menjadi orang yang selalu bersyukur aja. Jangan jadi kayak Jafar. Terima kasih buat kamu semua. Salam anti mager-mager. Mr. Seven pamit.